Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan kembali menerapkan kebijakan strategis untuk menggerakkan perekonomian negara. Di bulan Ramadan termasuk pencairan tunjangan hari raya dan rapel kenaikan gaji untuk ASN dan pensiunan. Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Saudara-saudara sekalian, dalam kuartal pertama tahun ini, kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pertama, hasil kebijakan kenaikan UMP 2024. Dua, optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025. Tiga, pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret. Empat, stimulus pada bulan Ramadan, yaitu A. Diskon harga tiket pesawat, B. Diskon tarif tol, C. Program diskon belanja, D. Program pariwisata mudik lebaran, E. Stabilitas harga pangan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini melakukan rapat terbatas dengan sejumlah menteri kabinetnya. Untuk mengetahui apa yang dibahas dalam rapat terbatas tersebut, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis TV One Yohanes Leonardo. Selamat sore Ardo, apa yang dibahas dalam ratas saat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Indonesia merdeka, Indonesia bersatu, berdaulat, bermartabat. Dan kini tugas kita adalah melanjutkan perjuangan mereka melalui ilmu, kejujuran, disiplin, dan kerja keras. Kita harus isi kemerdekaan kita. Kita harus membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang modern, bangsa yang sejahtera. Perjuangan ini belum selesai. Masih terlalu banyak saudara-saudara kita yang hidup dalam kesulitan. Petani-petani kita di sawah, nelayan-nelayan kita di laut, buruh di pabrik, sampai pensiunan dan penerima pensiun. Kita akan luruskan informasi yang sering simpang siur, kita susun gambaran jadwal yang masuk akal, kita pahami alokasi anggarannya, kita jelaskan siapa saja yang berhak menerima, dan yang paling penting kita bahas komponen apa saja yang benar-benar masuk ke rekening Bapak, Ibu. Tujuan saya satu, supaya tidak ada salah paham dan tidak ada ekspektasi yang terlalu tinggi atau justru kekhawatiran yang tidak perlu, karena semuanya kita rujuk pada pola kebijakan yang berlaku. Dan pemudi Indonesia, kalianlah harapan dan kekuatan bangsa. Bangsa ini tidak akan maju tanpa semangat kalian, tanpa kerja keras kalian, tanpa cinta tanah air yang menyala di dada kalian, tanpa kepribadian kalian, tanpa keberanian kalian menegakkan kejujuran dan keadilan. Tahun 2026, sinyal kebijakan pencairan THR juga kembali menguat. Artinya ini bukan sekadar kabar burung yang tidak jelas ujungnya. Secara garis besar, pemerintah menyiapkan kebijakan THR untuk diberikan kepada jutaan aparatur negara yang mencakup PNS pusat dan daerah, PPPK, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, serta kelompok yang seringkali paling cemas menanti kepastian, yaitu pensiunan dan penerima pensiun. Jadi, Bapak Ibu, pensiunan mohon tenang, karena dalam kebijakan THR, pensiunan dan penerima pensiun biasanya masuk secara eksplisit sebagai penerima. Selama status pensiun Bapak Ibu aktif dan tercatat sebagai penerima pensiun bulanan secara rutin, maka pada prinsipnya Bapak Ibu juga termasuk dalam daftar penerima THR. Setelah kabar kebijakan, poin kedua yang sering menjadi perhatian adalah alokasi anggaran. Banyak orang menilai besaran THR dari angka total anggaran nasional yang disiapkan. Untuk tahun 2026 beredar informasi bahwa anggaran yang disiapkan
berada di kisaran 55 triliun. Angka ini besar dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga daya beli, membantu kebutuhan menjelang hari raya, serta menggerakkan konsumsi masyarakat ketika Ramadan dan Idul Fitri tiba. Namun Bapak Ibu perlu pahami dengan tenang dan realistis, besar anggaran nasional tidak otomatis. Berarti nominal per orang pasti naik drastis karena besaran THR per penerima tetap mengikuti formula dan komponen penghasilan yang diatur dalam regulasi resmi. Kenaikan alokasi bisa terjadi karena jumlah penerima bertambah, struktur gaji dan pensiun mengalami penyesuaian, ataupun karena pemerintah memasukkan komponen tertentu sesuai kebijakan tahun berjalan. Yang membuat THR tahun ini berbeda dari 2 tahun sebelumnya adalah adanya tambahan komponen pembayaran. Selain mendapat THR sesuai dengan besaran gaji pokok dan tunjangan melekat seperti biasanya, tahun ini seluruh penerima juga mendapat tambahan pembayaran sebesar 50% dari tunjangan kinerja. Ini kabar gembira yang sudah lama ditunggu-tunggu. Menteri Keuangan sendiri yang menegaskan bahwa THR kali ini adalah yang paling besar dalam 2 tahun terakhir, seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian nasional. Untuk membiayai seluruh pembayaran THR ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 34,3 triliun rupiah khusus untuk THR. Namun kalau kita gabungkan dengan program bantuan sosial lainnya yang juga dicairkan dalam periode yang sama, total angkanya melonjak hingga 55 triliun rupiah, angka yang luar biasa besar. Dan dari angka itu, hampir 9,4 juta jiwa akan menerima manfaatnya. Tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang dilupakan. Seluruh ASN pusat, ASN daerah, prajurit TNI, Polri, hakim, dan para pensiunan, semuanya masuk dalam daftar penerima. Sekarang soal besarannya. Untuk ASN pusat, prajurit TNI, Polri, dan hakim, THR yang diterima meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, ditambah 50% tunjangan kinerja. Untuk ASN daerah, besarannya mengikuti skema yang sama dengan ASN pusat, namun disesuaikan juga dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing. Sementara untuk para pensiunan, besaran THR dihitung berdasarkan uang pensiun bulanan yang biasa diterima. Masing-masing berbeda dan itu wajar. Sistem pensiun kita memang dirancang proporsional berdasarkan golongan terakhir dan masa kerja. Tapi sebelum kita terlalu fokus pada THR, ada satu isu yang jauh lebih besar dan lebih panjang dampaknya yang sedang ramai dibicarakan sejak Jumat 28 Februari 2026, yaitu soal rapel kenaikan gaji pensiunan yang dikaitkan dengan APBN 2026. Isu ini seperti bola salju yang terus membesar. Setiap grup WhatsApp pensiunan, setiap forum online, setiap obrolan di pos ronda membicarakan hal yang sama. Benarkah ada rapel? Siapa yang berhak? Berapa yang akan diterima? Dan yang paling sering ditanyakan, kapan cairnya? Gue mau jawab satu persatu dengan jujur dan apa adanya. Pertama, soal apakah itu benar. Ketika sebuah kebijakan disebut masuk dalam skema APBN, itu artinya ada arah kebijakan yang dikaitkan dengan penganggaran negara. Dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, kalau sesuatu masuk APBN, secara prinsip pos anggarannya sudah disiapkan, kebutuhannya sudah dihitung, dan prosesnya harus mengikuti aturan pengelolaan keuangan negara. Ini berbeda dengan sekedar janji yang mengambang tanpa proses. Jadi ini kabar baik. Tapi apakah langsung cair begitu masuk APBN? Sayangnya tidak sesederhana itu. Proses negara punya jalurnya sendiri. Ada tahapan yang harus dilalui dan tidak bisa dilewati begitu saja. Tahapan pertama adalah penetapan kebutuhan anggaran. Kementerian Keuangan harus menghitung total dana yang diperlukan, dan ini bukan pekerjaan mudah, karena pensiunan itu beragam. Ada berbagai golongan, masa kerja yang berbeda-beda, status penerima yang berbeda, dan periode rapel yang juga bisa berbeda. Semua itu memerlukan kalkulasi yang teliti dan menyeluruh. Tahapan kedua adalah penyesuaian komponen belanja dalam penganggaran negara. Setiap perubahan atau penambahan pos belanja harus mengikuti mekanisme yang berlaku, mulai dari administrasi internal, koordinasi lintas lembaga, hingga kalau diperlukan ada pembahasan dengan legislatif sesuai aturan yang berlaku. Tahapan ketiga adalah penyusunan aturan teknis. Ini adalah tahapan yang paling penting, karena tanpa aturan teknis, pelaksana di lapangan tidak bisa bergerak. Aturan teknis bisa berbentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri
tergantung skema kebijakan yang dipilih. Di dalam aturan teknis itulah nanti akan dijelaskan secara rinci siapa yang berhak menerima. Periode rapel dihitung dari kapan? Komponen apa saja yang masuk perhitungan? Bagaimana mekanisme penyalurannya dan jadwal pelaksanaannya? Tahapan keempat adalah sinkronisasi data. Nah, ini yang paling sering menyebabkan keterlambatan dan paling banyak memakan waktu. Data pensiunan harus valid secara keseluruhan. Nama,